Om Swastiastu, para pemirsa Mahardika Channel yang saya hormati dimanapun berada. Pada kali ini kami ingin mewawancarai Guru Jero Prasna Dwaje. Beliau adalah seorang praktisi Wajra Jenana Yoga yang alamatnya adalah Pesanggerahan Wajra Jenana Yoga. Beliau sudah memiliki kiprah secara luas mendalami ajaran yoga berbasis kalau tidak salah lokal jenius, sehingga beliau betul-betul melestarikan bagaimana Hindu itu tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang lepas dari kehinduannya. Nah, untuk itu beliau saya perkenalkan, ada di sebelah kanan saya. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Swastiastu, Pak Jero. Yang ingin menggali yang pertama terkait tentang yoga aksara atau wajra, yang Wajra Jenana ini saya tertarik terhadap dari nama ya. Nah, kemudian bagaimana proses pelaksanaan yoga yang Pak Jero kelola di Pesanggerahan puniki? Terus dari proses persiapan, kemudian pelaksanaan yoganya, kemudian penutupnya Sapunapi. Terus istilah Wajra Jenana ini tidak bisa lepas dari bagaimana sebenarnya masyarakat atau leluhur Nusantara. Tidak bisa lepas dari itu. Itu diawali dengan bagaimana terjadinya perang sekte atau perang ajaran di dunia ini, tidak di Indonesia, di dunia. Bahkan Nalanda hancur juga gara-gara perang ajaran dan sebagainya. Nah, salah satu yang membuat akhirnya muncul kata Wajra Jenana yaitu adalah sebuah penyatuan di mana ada komponen eksternal yang disebut dengan universal sendiri, yang mungkin orang juga sering mengatakan susah menerobos universal. Ada pula yang mengatakan di energi internal. Energi internal ini menyangkut tentang tata kelola atau anatomi tubuh manusia yang juga sangat susah. Nah, dulunya sebelum istilah Wajra Jenana ini muncul, masing-masing bergerak sesuai dengan alurnya dan tidak pernah menyatu. Padahal manusia membutuhkan ini, membutuhkan momen di mana kapan masuk tapi kita ada di luar. Kapan kita di luar, ternyata kita di dalam. Nah, ini dulu awal momen ini yang dikejar oleh beliau yang para yogi yang sangat menginginkan sebuah kualitas kehidupan yang benar menurut beliau. Nah, lalu dengan berbagai fenomena alam, bisa dikatakan dulunya ada gunung meletus, ada tsunami dan sebagainya. Dari sana beliau menggali potensi-potensi kejadian ini sebagai sebuah fenomena yang juga terjadi dalam tubuh manusia. Karena apa? Tidak mungkin manusia mampu mengelola, ya, mampu memanajemen yang namanya kehancuran alam. Dari kehancuran alam inilah para praktisi dulu itu mencari sumber-sumber substansi, karena kejadian kehancuran alam ini juga terjadi di kehancuran moral manusia. Ini terkait sekali, para nabi-nabi guru saya dulu itu, dari sana beliau mengajarkan saya. Janganlah kita mengejar pengetahuan itu sampai sesuatu yang di luar tubuhmu itu kamu akan membuat kamu itu capek dan biaya besar. Sesungguhnya pengetahuan ada pada semua hal yang bersentuhan dengan dirimu, dan bahkan di sana dikatakan itulah pengetahuan yang maha sempurna. Ya, maka dari itulah muncul sebuah arahan daripada para nabi Wajra Jenana ini untuk melakukan ya studi dan berkali-kali studinya ini, sampai akhirnya ada istilah dengan kasogatan. Kasogatan ini sugate berarti orang yang belajar tentang kasiwaan juga mengerti kebudayaan. Beliau yang belajar Buddha juga bertingkah
di luar, ibarat manusia biasa yang kebanyakan. Nah ini itu istilah kasugatan. Kalau dari tatanan kependetaan, ya beliau seorang sulinggih sane karsewan gitu. Tapi pendalaman budinya hebat. Dan beliau semua saking sulinggih kabodan, beliau juga siwunya juga luar biasa. Begitu. Nah mungkin dari segi tatanan yoga, karena Tiang juga belajar dari nabe-nabe dari beliau, dari tatanan. Karena yoga ini sebenarnya diperuntukkan landasannya untuk praktisi-praktisnya ke depan akan dipersiapkan untuk brahmana sejatinya. Bukan menjadi manusia biasa saja, tidak. Makanya ketika dari awal dia menanyakan kepada para siswa yang mau belajar tentang ini, saya tanyakan, apakah Anda mau jadi manusia biasa? Nggak usah belajar seperti ini. Karena ini tidak diperuntukkan untuk manusia biasa. Karena ini diperuntukkan kepada manusia yang memiliki kualitas caturokapala, nama di kependetaan, di sini namanya Catu Saca Prabhajanana. Catu Saca Prabhajanana, artinya seseorang yang memiliki akan melangkah. Dia melangkah dalam satu gerakan keempat bawana dia dalam satu hentakan. Nah, itu Vajrajanana. Nah, kalau simbol Vajra yang ada di Nusantara kan pendeta ini kan Vajra, kan Kalimantan. Nah, itu berarti Purusa Perdana yang dimaksud. Purusa Perdana, tapi ini yang Vajrajanana ini 4. Menyangkut disebut dengan Catur Bawana. Nah, dalam yoga aksara ini kesengguh ketekan papat. Apa itu? Catur Bawana ini apa itu? Seirag sajeroning dados manusia. Lakar nawang gumi kedewa, ajak gumi ke prete. Anak iya lekade oleh sunia. Nah inilah dunia 4 tadi. Manusia yang masih hidup, dia yang dicarilah alam sunia dulu. Nah dalam aksara disebut dengan ongkara sunia. Nah ongkara sunia inilah ongkara yang dalam penulisan modrenya ini kan mendaging cakra papat. Ongkara sunia. Ini yang dikejar dulu. Nah penopangnya ini, penopang daripada penopang daripada aksara sunia ini baru ang sama ong. Angnya nih ke sabda petala dengan segala konsep sikap dan sifat sabda petala, ya dari petala, stala, rasa tala, witala sampai etala itu yang akan mempengaruhi sifat ang tadi, yang akan sebagai penopang dasar ongkara sunia tadi. Nah, ong sabda loka dari bor kantos ke satya loka yang akan menjadi penopang daripada sunia tadi. Namanya kalau jagi ngerara sunia di dalam yoga, ini dalam yoga nih. Ampun di aksara sunia, ongkara, misi cakra papat kan bukan itu. Nah, ini budane mungkin tadi siwanya mungkin budane mungkin. Nah, bidaging sunia nih. Nah, yang ini Vajrajanana wonten keputusan, wonten 12 sifat atau sikap di dalam memahami daging sunia. Inggih punika ring sunia pasti ke wonten alam materi yang padat, yang kesenguh buta ya. Nah saking buta niki mulai bergerak pelan-pelan, pun menjadi raksasa, baru belajar bergerak, belajar berbicara dia menjadi detil, belajar tumbuh menjadi denawa, raris wau menjadi jelema. Nah pada saat meyoga dados jelema niki, ja air kan, el seselan el me, seolah-olah ada makhluk air yang di dalam berada di dalam kehidupan ini. Makanya Tidiang dan Purun lempas kena ajaran Kewaisnawan. Ajaran Kewaisnawan saking riki mas, saking meraga tuya, meraga direde. Kalau sedurung meraga direde, nah kampura boya jadi tidak merupakan selam-selam Waisnawa, sekali wasi ring jauhi nanti. Tapi dasar ring tatu pagelaran juga begitu. Pembahasan saking Kawisnuan bukan Wisnu pemuja Dewa Wisnu tidak. Kawisnuan kawisnunggalan. Sapunapi Tidiang ada di dalam kehidupan sekarang di sini, tetapi kita manunggal juga dengan bumi. Makhluk bumi. Boya jadi lamang-lamang turis laga muri kita iraga nih bumi nih. Nah, awinan kalau jelema tidak urati sarang bumi,
itu musuh daripada ajaran itu. Uratian ken gumi ini yang terpenting. Nah, itu baru yang katakan jelema. Nah, saking jelema harus bisa pun meresik ya. Kesengguh wijadare. Harus bisa urati pun kan yang namanya harum-haruman gandar gandu bau. Sehingga ijelema sane meresik indah menyucikan dirinya dan mengharumkan dirinya kesengguh dewa resi. Nah dewa resi di sini baru pranata awal dirinya akan masuk ke dunia spiritualnya saya lebih tinggi ya seperti ke daging sunian ini artinya yang 12 tadi ini kan ketek pitu nih kan dewa resi ketek kudus sabun ketek kudus gitu. Saking dewa resi saking iraga sabun merasakan dewa resi wow narik nih nah inilah mulai sudah yoga masuk sang bang tang ang ing nang mang sing wang yang dan sebagainya dari sini dulu sebelum dewa resi tidak